Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial, yaitu kegiatan jual beli. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita apa. Yang pertama tuh kalian dapat menentukan hubungan antara harga jual sama harga beli dengan untung, rugi sama impas. Yang kedua, kalian bisa menghitung untung sama rugi. Jadi kalau ada situasi orang dagang, terus kalian bisa tentuin tuh untung, rugi, sama persentase untungnya, sama persentase ruginya gitu. Yang ketiga, kamu bisa memecahkan masalah kontekstual berkaitan dengan keuntungan sama kerugian. Nah, masalah kontekstual tuh kayak masalah-masalah sehari-hari, terus nanti kamu analisis gimana cara ngerjainnya gitu. Materi pembelajarannya apa? Yang pertama itu yaitu konsep untung, rugi, sama impas. Yang kedua itu persentase untung sama persentase rugi. Nah, untuk awalnya kalian lihat dulu nih ada video orang lagi belanja. Saya setel ya. Saya kecilin suaranya karena 갑자기 lagu 내게 gitu. 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Nah, 첫눈에 ini videonya saya 반한다는 ambil dari namanya 이야기가 Kalis 널 보는 순간 Farhatun. Jadi 이해가 kalau mau lihat nanti 됐어. kesana aja, dia bikin vlog gitu. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고. Ini saya cepetin ya, soalnya dia cuma ke parkiran nih, vlognya beneran kayak orang jalan gitu ya. Nah, di sini nih dia udah bayar parkir ke parkiran, terus ngapain lagi nih dia? Ini kalau kebiasaan ibu-ibu, dia belanja tuh lihat-lihat juga, walaupun nggak tahu itu bakal dibeli atau enggak. Kan kalau di pasar swalayan tuh isinya macem-macem ya, jadi kamu bisa lihat tadi ada apa aja isinya. Nah, saya stop di sini, balikin dulu ya. Nah, saya stop di sini ya. Jadi dari yang kamu lihat di video untuk ke pasar swalayan tuh isinya ada apa aja sih? Ada pastikan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, di situ ada prosesnya, namanya proses apa? Jual beli ya. Nah, kalau di jual beli itu kamu ke swalayan deh, masuk pertama kali yang kamu lihat kan barang-barang yang kamu suka. Habis kalau suka, terus kamu lihat apanya? Harganya ya. Kan ada tuh ya di setiap supermarket tuh pasti tempelin nih, ini harganya berapa. Habis itu selain itu kalian pasti lihat apa? Ada diskon atau enggak, ada promosi atau enggak. Nih kayak Foodpanda ini katanya ada promosi tuh beli 2 gratis 1 kayak gitu ya. Nah, jadi dari video ini kita bisa tahu nih, itu tuh katanya termasuk aritmatika sosial. Atau proses apa tuh? Jual beli tadi ya. Nah, jadi proses aritmatika sosial apa tuh ya? Kegiatan aritmatika sosial tuh yang di dalamnya ada apa aja tuh, kayak ada jual beli. Jual beli tuh kayak kamu dagang. Dagangnya cuma yang supermarket, Bu? Enggak, dagang biasa juga termasuk aritmatika sosial. Terus kayak kamu mau jual online juga. Terus apalagi? Um, dalam jual beli ada apa sih? Pasti kamu akan belajar harga jual, harga beli, gimana nentuin untung, terus gimana supaya nggak rugi, gimana promosi. Itu kalau promosi caranya gimana? Diskon gitu ya. Terus kalian juga belajar soal pajak. Nah, pajak tuh nggak bakal lepas dari kehidupan kita. Jadi kalau kita selama hidup di suatu negara, pasti kita akan bayar pajak semuanya. Habis itu kita ada namanya di perbankan. Nah, perbankan tuh luas banget. Jadi bukan bank doang. Kalau bank kan nabung, deposito, apalagi sih minjem uang gitu kan ya. Nah, kalau sekarang luas, ada leasing. Ada tahu kan yang leasing apaan? Leasing tuh kayak kamu beli barang-barang elektronik atau mobil itu dengan harga cicilan. Ada lagi apa sih kamu kalau yang bisa nyicil? Rumah juga bisa nyicil ya. Nah, terus sekarang juga ada nih eh, jasa-jasa online untuk belanja itu ada kayak uang-uang online ya, ada Shopee, Dana, apalagi tuh Shopee Pay, GoPay, OVO. Banyak ya sekarang rekening-rekening online. Jadi kamu bisa belanja dengan menggunakan rekening online. Uangnya udah nggak ada lagi, udah kita nggak pegang. Jadi aritmatika sosial itu adalah ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama nih yang kita akan pelajari adalah jual beli. Jadi ini kehidupan kita nggak akan lepas dari jual beli. Jual beli itu adalah
kegiatan transaksi pertama ya ini dari awal zaman dahulu kita pakainya barter nggak pakai mata uang gitu ya. Jadi tujuan untuk jual beli itu apa sih, ada yang tahu nggak? Kalau orang jual beli tujuan akhirnya buat ngapain? Cari cari untung ya. Jadi tujuan utama kegiatan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya sebesar apa ya? Sebesar besarnya, kalau bisa banyak ya makin banyak. Jadi apa tadi, untung? Nah, untung tuh yang kayak gimana? Jadi kalau kamu mau untung berarti kamu harus jual lebih gede harganya dibandingin apa yang kamu beli. Jadi kalau misalnya kamu ada punya beli di online harga 3.000, terus kamu harus jual lebih besar gitu ya. Terus ongkos kirimnya ngaruh nggak Bu? Ya ngaruh. Jadi kalau misalnya kamu mau jualan, kamu harus hitung semua biaya yang kamu keluarin, dari ongkos kirim, dari biaya kemasan, terus kalau kamu minta bantuin orang, kamu harus bayar orang, itu juga kamu hitung, terus nanti dibagi-bagi, terus baru kamu jadiin namanya harga beli atau modal gitu ya. Terus cara nyarinya gimana nih kalau misalnya gede, nanti biar lebih profesional nggak, saya ngambil untung 500, jadi biasanya kalau orang yang pedagang besar tuh ngomongnya kita dapat keuntungannya berapa persen gitu. Nah, cari persentase untung caranya gimana? Jadi untung dibagi harga beli atau modal dikali 100%. Nah, untung sendiri tadi apa? Karena dia harga jual lebih besar, jadi untung itu sama dengan harga jual dikurang harga harga beli. Nah, kan kalau orang dagang tuh nggak selamanya untung, kadang-kadang dia bisa rugi juga. Nah, rugi tuh penyebabnya apa? Pertama, dagangannya nggak laku. Kalau dagangannya nggak laku kan berarti penjualannya turun, berarti dia total penjualannya atau harga jualnya lebih kecil dibandingin modalnya gitu ya. Jadi ya itu agak menyedihkan tuh. Nah, terus ada juga nggak ngitung persentase kerugian? Ada. Rumusnya sama, rugi dibagi harga beli atau modal dikali 100%. Untuk cari rugi sendiri gimana caranya? Tinggal sama dengan kurang harga harga jual atau total penjualan. Dari dua dua kondisi ini, kamu ada kondisi lain nggak sih yang kalau kamu jual beli, ada yang pernah dengar balik modal nggak? Jadi kamu jual tapi nggak untung nggak rugi gitu ya. Nah, itu namanya impas gitu ya, yang tadi saya bilang satu lagi impas. Nah, itu keadaannya gimana? Berarti yang kamu keluarin sama yang kamu dapetin sama, jadi dia nggak untung nggak rugi. Hitungannya sih kalau saya rugi, karena kan kita udah kerja tapi nggak dapat apa-apa. Untuk lebih jelas kita lihat nih, ada contoh pedagang namanya Pak Subur, dia jualan ayam goreng. Nah, setiap pagi tuh Pak Subur pasti ke pasar untuk beli bahan-bahan barang dagangannya. Jadi dia menghabiskan uang 1 juta atau modalnya 1 juta. Dari bahan bahan yang 1 juta ini dia bisa bikin 130 porsi ayam goreng. Nah, setiap malam tuh Pak Subur akan menjual harganya 10.000 per porsi. Nah, malam ini katanya kejual 110 porsi. Kira-kira Pak Subur mengalami apa? Untung, rugi, apa impas? Gimana caranya? Pertama, kalau di matematik kita harus tahu dulu apa yang kita punya. Yang kita punya informasinya apa? Pertama, kita di sini ada apa nih katanya? Pak Subur menghabiskan uang 1 juta. Berarti dia harga beli atau modalnya 1 juta. Selanjutnya kita punya apa lagi? Dari 1 juta dia bisa dapat porsi 130. Jadi banyak porsi yang tersedia 130. Selanjutnya kita punya apa di bawahnya nih? Oh iya, dia dijualnya dengan harga 10.000. Jadi harga jual per porsinya 10.000. Terus kita punya apa lagi nih? 110. Berarti kita punya porsi terjualnya adalah 110 porsi. Terus mengalami apa, caranya gimana? Berarti kita harus cari apa? Total penjualan. Total penjualan berarti cara nyarinya gimana? Harga jual dikali porsi terjual ya. Jadi banyak barang yang dijual dikali harga jualnya. Itu caranya. Jadi kita tinggal kaliin 110 dikali 10.000. Ketemunya berapa tuh? Tinggal nolnya ditambahin ya. Jadi 1.100.000. Habis itu kita mau tahu untung atau ruginya, ngebandinginnya pakai mana? Kita udah tahu total penjualan 1.100.000, terus harga belinya 1 juta, berarti tinggal kita bandingin gedean mana nih, modal sama sama pemasukan. Gedean masukan. Jadi karena total penjualan lebih besar dibandingin harga beli, jadi Pak Untung pasti mengalami subur untung gitu ya. Untungnya berapa harganya? Caranya gimana nyarinya? Tinggal kita, tadi ada rumus di depan, kita kurangin. Jadi untung sama dengan total penjualan dikurang harga beli. Nah, udah kita kurangin dah tuh. 1.100.000 dikurang 1 juta, ketemunya 100.000. Jadi persentase keuntungannya caranya gimana nyarinya? Tinggal 100 atau untung dibagi modal atau harga beli dikali 100%. Yang ini nih. Ini udah baku, jadi kamu tinggal ikutin. Ketemunya berapa? Oh, ketemunya 10%.
Yang kedua, nih ada situasi nih, Pak Roni nih sekarang dia jualan es kelapa di depan sekolah. Sekolah lagi tutup lagi ya. Jadi setiap hari Pak Roni tuh membeli bahan baku untuk dagangannya, habisnya 800.000 katanya gitu. Terus dengan bahan baku Pak Roni bisa bikin es kelapa sebanyak 120 porsi. Dijual harganya 8.000 per porsinya. Nah, hari ini hujan. Terus katanya Pak Roni cuma bisa ngejual 90 porsi. Jadi Pak Roni mengalami apa? Ya kalau hujan biasanya tukang es nggak laku ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tulis dulu yang kita punya informasinya. Di sini kan kita kelihatan nih ya. Kalau misalnya ada dia modalnya atau harga beli totalnya tuh 800.000. Selanjutnya kita punya lagi bawahnya nih, kita lihat oh porsinya 120.000 yang jadi. Habis itu harga jualnya katanya 8.000. Sekarang kita tahu juga porsi terjualnya 90. Selanjutnya langkahnya apa? Kalau kita mau tahu untung rugi atau enggaknya, itu kamu tinggal cari total penjualan. Caranya gimana? Kalau kamu jualan berarti tinggal barang yang kejual dikali harga jual. Barang yang kejual kan 90 dikali harga jualnya 8.000, ketemunya adalah 720.000. Selanjutnya, ngapain lagi? Kita bandingin total penjualan sama modalnya. Total penjualannya 720, modalnya 800. Ya udah tinggal kamu bandingin gedean mana tuh 720.000 sama 800.000. 800 ya. Jadi kalau ada yang bilang 720.000, udah nanti besok ketemu saya kasih 720.000, 800.000 kamu saya ambil. Oke, jadi kita tahu karena total penjualannya lebih kecil dibandingin harga beli, jadi Pak Roni mengalami rugi ya, dia jadi ngeluarin duit banyak, hari itu nggak dapat untung. Rugi itu caranya nyarinya gimana? Tinggal kita kurangin harga belinya, dikurangin total penjualan. Jadi ketemunya adalah 80.000 katanya gitu. Terus persentase rugi gimana? Sama kayak nyari persentase keuntungan. Cuma atasnya diganti rugi, dibagi harga jual, dikasih 100%. Setelah dihitung-hitung, ketemunya 10% gitu. Nah, ini penerapannya nih. Jadi kalau misalnya Mayu tuh mau berjualan ramen khas Jepang di pasar malam. Malam ini tuh dia menyiapkan sebanyak 100 porsi katanya gitu. Nah, untuk ramen ini Mayu beli bahan tuh ada banyak. Ada ramennya sendiri 200.000, terus toppingnya 100.000. Biaya untuk kemasan kan nggak mungkin ya dia langsung makan gitu aja atau bawa tempat. Biasanya kita nyediain kemasannya 25.000. Terus dia juga harus nyewa standnya kan, nggak mungkin main pakai lapak kan, berarti 500.000, berapa, 50.000. Terus biaya pengirimannya berapa tuh, 25.000 katanya. Nah terus Mayu katanya jual seporsinya 8.000 aja, dan lakunya ternyata 80 porsi. Nah si Mayu mengalami apa nih gitu. Terus kalau misalnya untung apa rugi? Kalau rugi berapa? Kalau untung berapa? Caranya gimana? Pertama, seperti biasa matematika kita tulis dulu yang kita punya. Yang dari paling atas kita lihat. Kita screeningnya dari atas. Oh, porsi yang disediakan, berarti total porsinya 100. Selanjutnya kita lihat nih. Kalau yang tadi si Pak Subur sama Pak Roni kan dia langsung kasih global. Kalau Mayu tuh dirinci atu-atu. Biasanya cewek emang lebih rinci. Jadi dia kalau laki-laki, oh ya habisnya 100.000. Kalau perempuan dirinci, habisnya beli sepatu 200.000, beli skincare berapa, beli tas berapa. Nah sama, dia juga kalau bikin pembukuan gini, dia bilang biayanya buat ramen belinya aja 200, topping 100.000, kemasan 25.000, ada sewa stand 50.000, biaya pengiriman 25.000, terus harga per porsinya 8.000, porsi kejual 80. Selanjutnya apa? Karena di sini kita belum tahu biaya yang habis totalnya berapa, berarti kita tambahin dulu nih. Selanjutnya kita cari total biayanya. Caranya gimana? Tinggal kita tambahin semuanya, ramen ditambah topping, tambah kemasan, ditambah sewa stand, tambah biaya kirim. Ketemunya itu 200.000 tambah 100.000 tambah 25.000 tambah 50.000 tambah 25.000. Jadi kalau di aritmatika sosial berarti kamu harus menguatkan masalah perhitungan, hitung-hitungannya, kali-kali, bagi-bagi, tambah-tambah, kurang-kurang, sama persentase tuh yang pecahan. Oke. Setelah dijumlahin, dikalkulasikan, ketemu ternyata total biayanya 400.000. Total biaya tuh sama kayak apa sih? Modal, sama juga kayak harga beli gitu ya. Selanjutnya kita lihat, kita mau nyari apa lagi? Karena total dia udah ada, berarti kita nyari apanya?
Iya, total penjualan. Caranya gimana? Tinggal dikaliin siapa sama siapa. Tinggal kaliin porsi terjual dikaliin harga jual. Ketemunya dikalkulasi 80 dikali 8.000, ketemunya 640.000. Terus kita tinggal bandingin nih katanya, yang udah saya hitung ya, katanya total penjualan lebih besar dibandingin harga beli. Masa sih? Ya, kita lihat total penjualan 640.000. Terus total biayanya, total biaya atau harga belinya berapa? 400.000 kan pasti ya, 600.000 sama 400.000 aja udah gedean 600.000, apalagi 640. Jadi Mayu mengalami apa? Untungnya gimana carinya? Jadi untungnya sama dengan berapa? Tinggal kita kurangin total penjualan dikurangin dengan harga total biaya atau harga beli. Jadi ketemunya 640.000 dikurangin 400.000. Jadi ketemunya 240.000. Ini saya jadi pusing gara-gara saya ngitungnya 2 kali. Ginan ya. Oke. Sekian materi paparannya tentang pembahasannya. Nanti kalian untuk lebih jelas bisa mengerjakan di lembaran latihan kalian. Nanti bisa didiskusikan sama teman-teman. Terus kamu bisa baca lagi dari buku, lihat lagi dari video lain gitu. Ya sekian, terima kasih. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar soal diskon yang paling menyenangkan ya, diskon sama bruto neto tara. Sampai jumpa.